Ketemu lagi sama adik-adik sekolah minggu GKKK Jogja yang luar biasa. Apa kabar adik-adik semua? Lo harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat ya mengikuti sekolah minggu. Nah, tadi Lause ke gereja naik motor. Jadi, Lause memakai perlengkapan untuk keselamatan saat naik motor. Lause memakai helm bukan supaya tidak ditilang loh ya oleh polisi, tetapi supaya kepala Lause terlindungi kalau ada kecelakaan di jalan. Nah, kita juga perlu memakai perlengkapan untuk melawan tipuan iblis yang menggoda kita agar tidak taat firman Tuhan dan membuat kita jadi berdosa. Nah, selama sebulan ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Apa saja ayo? Siapa yang masih ingat? Bagus sekali. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, kasut Injil damai sejahtera, perisai iman, dan hari ini kita akan belajar tentang ketopong keselamatan. Nah, mari kita awalin ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan bersungguh-sungguh. Terimalah pujian, hormat, dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersukacita karena kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus memelihara hidup kita dan memberikan sukacita dalam hati kita. Langsung aja adik-adik untuk berdiri, kita akan menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Gerakannya saja. Hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan lagu Roh Kudus yang manis.
firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian. Halo adik-adik, hari ini Lauselina bawa helm. Tadi soalnya habis naik motor. Adik-adik tahu nggak sih kenapa kalau naik motor harus pakai helm? Oh iya, takut ditangkap polisi ya? Iya betul juga sih. Pasti kalau adik-adik nggak pakai helm di jalan raya atau mama papa tidak pakai helm, pasti kena tilang dan bisa urusan panjang dengan polisi. Nah adik-adik, hal yang paling penting sebenarnya dari helm ini adalah untuk melindungi kepala kita saat kita mengendarai atau sedang naik motor ya. Karena bisa saja ketika naik motor, bisa saja ya waktu rem mendadak atau mungkin jatuh atau terjadi kecelakaan. Nah kalau kita tidak memakai helm ataupun mungkin memakai helm tapi tidak diklik dengan baik, maka kepala kita bisa terbentur dan berakibat fatal. Nah adik-adik, selain naik motor, ada beberapa olahraga yang juga harus melindungi kepala dengan helm. Ya, contohnya olahraga berkuda atau bersepeda, ya, roller skater, dan ada beberapa olahraga lainnya yang juga harus menutupi kepala mereka dengan helm. Nah, hari ini kita masih melanjutkan seri perlengkapan senjata Allah. Adik-adik sudah belajar apa aja di minggu-minggu kemarin? Masih ingat? Yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran. Ya. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, kasut atau sepatu untuk memberitakan Injil
damai sejahtera. Dan yang keempat ada perisai iman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketopong keselamatan yang dipakai di kepala, semacam helm atau pelindung kepala yang dipakai saat prajurit berperang. Sebelumnya, Lauselina ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali akan melanjutkan firman Tuhan tentang perlengkapan senjata Allah. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti dan kami sebagai anak-anak Tuhan semakin berjaga-jaga, semakin siap untuk melawan setiap kuasa dari si jahat. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para tentara harus memakai helm atau ketopong agar mereka tidak terluka dalam pertempuran. Seperti yang sudah kita pelajari, adik-adik sudah pelajari bahwa kita anak-anak Tuhan berada dalam pertempuran rohani melawan kuasa iblis, kuasa yang tidak kelihatan. Dan Tuhan telah memberi kita baju sirah ya untuk melindungi diri kita, ikat pinggang, kasut atau sepatu, dan juga perisai yang dipakai untuk kita melawan kuasa si jahat itu. Salah satu bagian penting yang juga harus dilindungi adalah kepala. Kenapa kepala penting? Karena di kepala kita ada otak. Otak yang fungsinya adalah mengatur sistem saraf ya. Kita bisa menggerakkan tangan, kaki, itu perintah dari otak. Jadi otak ini penting sekali. Dan jika terkena serangan di kepala atau mungkin saat terjatuh ya, misalnya tidak diserang tapi kita terjatuh dan kita terbentur, akibatnya bisa sangat berbahaya. Bisa langsung meninggal. Ataupun kalau orang itu hidup, dia mengalami kerusakan otak, cacat otak yang parah. Nah adik-adik, firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 17 merupakan satu perintah. Ya, perintahnya adalah apa? Memakai ketopong keselamatan. Sekarang Lause mau tanya, keselamatan itu apa ya? Keselamatan itu apa sih? Kita sering dengar keselamatan. Ya, keselamatan adalah ketika Yesus datang dalam hidup kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kita dari hukuman kekal neraka. Jadi kita yang harusnya mati dihukum, suatu hari nanti kita akan menikmati api neraka kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib, maka dosa kita, hukuman dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak akan dihukum di api neraka. Nah, keselamatan ini adalah anugerah terbesar yang pernah atau yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mati bagi kita supaya kita bisa memiliki jalan untuk ke surga. Nah, Tuhan Yesus begitu kudus sehingga Dia tidak berhadapan dengan dosa dan Dia tidak ingin ya kita dikuasai oleh dosa. Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk kita bisa ke surga. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita menerima kalau kita ini adalah orang berdosa. Dan yang selanjutnya kita percaya bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Sehingga kita kelak bisa hidup kembali bersama Tuhan Yesus selama-lamanya di surga.
Nah, adik-adik, keselamatan digambarkan sebagai ketopong, ya. Ketopong keselamatan. Karena itu melindungi pemikiran kita. Kadang-kadang saat kita melakukan dosa, setan atau iblis ingin mencoba menggoda kita atau meyakinkan kita bahwa sebenarnya Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi, ya. Saat kita melakukan kesalahan mungkin ada pemikiran yang muncul, kayaknya Tuhan gak mungkin deh ampuni aku kok melakukan salah lagi, ya. Nah, itu pekerjaan iblis yang ingin membohongi dan menipu kita. Nah, ketika kita memakai ketopong keselamatan, maka kita menjadi anak-anak yang menang dalam Kristus. Kita yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Meskipun kita berbuat kesalahan, meskipun kita berbuat dosa, tetapi ketika kita mau datang meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan menerima kita kembali. Nah, yang kedua, memakai ketopong keselamatan berarti juga bahwa pikiran kita ini harus berubah setiap hari, ya, seperti lagu sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Jadi perlu, ya, kata firman Tuhan setiap hari diubahkan. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan yang diselamatkan, pikiran kita yang tadinya jahat, pikiran kita yang tadinya tidak benar, ya, suka memikirkan hal-hal yang tidak baik, suka merencanakan hal-hal yang jahat mungkin, atau ada berbagai kemalasan di dalam pikiran kita. Itu harus berubah, yang kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Kita sadar betul bahwa kita anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Keselamatan dari Tuhan menjadi pelindung bagi pemikiran kita. Dan dari pemikiran kita akan muncul tindakan atau perbuatan kita. Adik-adik mungkin ingat cerita Rasul Paulus. Ingat siapa Paulus? Sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia menjadi pemberita Injil, dia adalah seorang yang jahat. Dia mengejar, dia mencari, menangkap, dan ingin memenjarakan pengikut Tuhan Yesus. Tapi suatu kali ketika dalam perjalanannya dia melihat cahaya terang dan dia mendengar suara Tuhan berbicara kepadanya. Akhirnya dia menerima keselamatan yang dari Tuhan dan hidupnya berubah. Dia yang tadinya berpikir hal-hal yang jahat, berpikir untuk mencelakai umat Tuhan, akhirnya dia berbalik. Dia yang dia pikirkan hanyalah apa? Bagaimana hidupnya boleh memberitakan Injil. Dia bahkan rela menderita. Dia rela kalaupun dia kekurangan. Dia rela karam kapal. Dia rela di penjara. Dia mau menanggung semuanya itu. Karena dia memiliki Kristus di dalam hati dan pikirannya. Adik-adik, kita bersyukur karena kita boleh memiliki keselamatan yang hanya dapat kita terima di dalam Yesus Kristus. Yang lalu adik-adik sudah dengar cerita dari Laus Randi bahwa ketika memakai sepatu Injil, ya, kita harus mau memberitakan Injil. Karena ternyata banyak di luar sana orang-orang yang sebenarnya akan celaka gitu ya, menuju ke neraka karena mereka tidak percaya Tuhan. Nah, kita bersyukur kita menjadi orang yang dipilih Tuhan, yang menerima keselamatan. Dan keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam Tuhan Yesus. Kita mau baca satu ayat dari Kisah Rasul 4 ayat 12 yang jadi
ayat hafalan kita hari ini ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Tuhan Yesus. Kita harus menghargai, kita harus mensyukuri keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan ini yang boleh menolong kita, ya, menjaga pemikiran kita. Dan kita boleh mengalami perubahan dimulai dari pikiran kita, ya. Dan juga akhirnya sedikit demi sedikit kita mengalami perubahan perbuatan kita, sikap kita, tentunya perubahan yang baik, ya. Yang dulunya malas, ya, karena ingin rebahan terus mungkin ya karena pandemi. Tetapi mengerti, oh aku anak Tuhan yang diselamatkan. Aku harus rajin, aku harus melakukan tugas-tugasku dengan tanggung jawab. Yang dulunya suka marah-marah, ya, di pikirannya mungkin kalau ditegur sedikit dia langsung menjawab dengan emosi gitu ya. Tapi pikirannya harus berubah, mulai tenang, oh terima dulu. Pikirkan dulu, oh betul mama tadi menegur karena saya lalai, saya malas ya, tidak bertanggung jawab, baru berespon. Jadi ada perubahan yang dialami setiap hari seiring kita meyakini keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik sekalian melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami kembali boleh belajar, diingatkan bahwa kami anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Dan biarlah keselamatan ini boleh menjadi pelindung bagi pemikiran kami. Kami juga boleh mengalami perubahan tiap-tiap hari. Karena kami mengakui, kami menyadari, kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan harus memiliki sikap yang berbeda. Harus mewujudkan di dalam ucapan syukur kami tiap-tiap hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bisa tinggal dalam hati kita dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Sekarang kita akan membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus mengingat Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita dan memelihara hidup kita. Yuk, semuanya kembali berdiri dan kita pujikan lagu Ada Satu Nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yeay! S. Siapa namanya? Yesus! Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yeay! S. Siapa namanya? Yesus! Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya.
kuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang setia. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Saat ini kami ingin membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya hal ini. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.